بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita membaca syarah dari Filosofia. Kemarin kita sudah mengambil sedikit pembahasan tentang bagaimana Ahli Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan sifat apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, dan mereka membangun kaidah dari apa yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sifat dan nama, yaitu terkumpul padanya penafian dan penetapan. Kemudian tambahan sedikit tentang penafian dan penetapan, bahwasanya Ahli Sunnah wal Jamaah di dalam penetapan sifat itu berjalan di atas atau dikenal dengan apa? Penetapan secara terperinci. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah asalnya dalam penetapan itu mufassal. Itu mufassal. Seperti Allah berfirman, wa huwas sami'ul basir wa huwal hakimul khabir. Terkandung padanya sifat-sifat. Kemudian kadang juga penetapan secara mujmal. Penetapan sifat secara mujmal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mujmal artinya mencakup semua sifat. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini penetapan sifat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi secara mujmal. Tatkala seorang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari situ terdapat dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia puji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat pemberi rezeki, sifat yang memiliki ilmu, sifat memiliki karena memiliki qudrah dan selainnya. Itu dari penetapan sifat. Seperti juga dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Azim. Ini nama penetapan sifat padanya mujmal. Selain dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Azimah, terkandung sifat yang lain. Karena ketika seorang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu karena ada pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar sifat pengagungan, tapi terkandung padanya hal yang lain, di mana kita agungkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memiliki segala sesuatu. Kita agungkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu dan selainnya. Sifat Al-Majid, Al-Majid dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Majid. Ini asal Ahli Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan itu secara apa? Mufassal. Kadang juga datang dalam bentuk apa? Mujmal. Adapun penafian asal dari Ahli Sunnah wal Jamaah ketika menafikan itu secara mujmal. Itu secara mujmal. Oleh karena itu Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Hal ta'lamu lahu samia. Ini semua penafian. Apakah kamu tahu ada yang semisal dengan Allah? Istifham inkari. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kemudian dari ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Fala taj'alu lillahi andada. Ini semua penafian mujmal. Ini asal dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian tatkala Allah sucikan juga dirinya, Allah berfirman subhanaka rabbi. Subhana rabbika rabbil izzati. Subhana. Dalam ayat banyak subhanallahi amma yasifun. Perhatikan, Allah sucikan dirinya. Pensucian secara mujmal dari kekurangan dan memasalah. Kemudian kadang juga penafiannya secara mufassal. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Penafian apa ini? Mufassal karena Allah menafikan dirinya dari naum.
wala yadhillu rabbi wala yansa. Ini penafian nisyan. Ya. Innallaha la yanam wala yanbaghi ay yanam. Ini penafian sifat naum. Ini ada, tapi ini bukan asal. Oleh karena itu, ini berbeda dengan ahlul bid'ah dari Mu'tazilah yang dimana mereka membangun sifat penetapan atau penafian untuk Allah Subhanahu wa taala yang dinafikan itu secara mufassal. Iya. Asal mereka itu menafikan secara mufassal. Makanya mereka katakan Allah Subhanahu wa taala la dakhil wala kharij. Iya, wala jauhar wala banyak. La banyak sekali. Ya, penafian untuk Allah. Dan ini asalnya, jadi kenapa dikatakan penetapannya secara mufassal? Ya, dan asal dari pembicaraan tentang sifat dari dulu dari para salaf itu pembicaraannya tentang apa? Subutiyah saja. Tidak ada salbiyah. Itu salbiyah ada ketika ada yang menafikan sifat. Jadi asalnya mereka itu berbicara tentang subutiyah. Subutiyah, dzatiyah. Iya. Kemudian setelah itu, tak kala ada yang menafikan sifat, maka berbicara dia tentang sifat manfiyah. Kemudian berbicara tentang sifat khobariyah. Iya. Asalnya mereka menerima semua. Berbicara tentang sifat penetapan untuk Allah. Allah turun, Allah datang, Allah cinta, Allah ridha, dan seterusnya. Iya. Namun tak kala muncul yang menafikan sifat, maka kemudian dia berbicara tentang apa? Nafi wal isbat. Iya. Itu tambahan sedikit untuk menjelaskan dari kaidah yang dibangun oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang dikumpulkannya antara nafi wal isbat pada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, kita lanjutkan ya. Insyaallah kita baca matan ini. Semoga bisa selesai sampai ya, nanti ya pertemuan berikutnya baru kita baca syarahnya. Nah, saya baca ini. Bismillah. Qala musannif rahimahullah wa qad dakhala fi hadhihi al-jumlati ma wasafa bihi nafsahu fi surati al-ikhlas allati ta'dilu thulath al-Qur'ani haitsu yaqulu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Naam. Qala musannif rahimahullah Ibnu Taimiyah, dan sungguh telah masuk pada jumlah ini. Jumlah ini itu disebutkan ada dua ihtimalnya kepada kaidah yang disebutkan sebelumnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara pada nama dan sifat itu antara nafi wal isbat. Ini yang pertama. Atau yang kedua, jumlah yang sebelumnya bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu menetapkan sifat apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan apa yang Rasulullah SAW tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan keduanya itu tidak ada masalah. Jadi apa yang disebutkan nanti dari ayat-ayat dari surah ini Al-Ikhlas, kemudian ayat Al-Kursi, kemudian setelah itu ayat-ayat itu semua bisa masuk pada dua jumlah tadi yang saya sebutkan. Bisa penggabungan antara nafi wal isbat pada sifat dan nama, bisa juga pada keadaan Ahlussunnah wal Jamaah yang menetapkan dan mengimani hal tersebut. Iya, bisa. Jadi kata beliau wa qad dakhala fi hadhihi jumlah, itu yang sebelumnya, ma wasafa bihi nafsahu fi suratil ikhlas allati ta'dilu sulusal Qur'an. Iya. Jadi pada jumlah tersebut masuk apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dalam surah ini. Iya. Yang dimana pada surah ini terdapat apa? Penetapan dan penafian. Bisa juga pada surah ini terdapat apa yang diimani oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang penetapan sifat. Apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Jadi semuanya bisa masuk. Apa yang mana saja dari ayat-ayat yang sebelumnya disebutkan nanti ini banyak, itu semuanya masuk pada dua itu. Bisa ini, bisa itu. Ya. Namun kalau dikatakan isyarat itu kuatnya itu menunjukkan apa yang dekat darinya. Kalau dikatakan ini berarti yang mana paling dekat?
keimanan Ahlussunnah wal Jamaah tentang apa yang Allah tetapkan, atau kaidah dikumpulkannya nafi wal isbat pada nama dan sifat? Yang mana dekat? Yang kedua. Iya. Dan ini juga cocok, maksudnya lebih cocok, dan sebelumnya juga cocok. Kata beliau, masuk pada jumlah ini apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam surah Ikhlas. Iya. Yang dimana ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran. Ini sebagaimana datang dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya seorang laki-laki mendengar seorang laki-laki membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian dia mengulang-ulang. Tatkala di pagi hari dia mendatangi Rasulullah SAW. Laki-laki ini mendatangi Rasulullah SAW seakan-akan menganggap apa yang dibaca ini sedikit. Sedikit. Karena dia ulang-ulang. Dia kira kalau sekali saja tidak cukup, maka dia ulang lagi supaya banyak bacaannya. Perhatikan, tatkala sampai di pagi hari dia datangi Rasulullah SAW, kemudian disebutkan hal tersebut. Bahwasanya ada seorang laki-laki membaca Al-Quran, membaca surah Al-Ikhlas, kemudian dia ulang-ulang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi innaha ta'dilu sulusal Quran." Demi jiwaku yang berada di tangannya, bahwasanya surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dan Al-Quran itu dicakup dengan beberapa hal-hal yang agung. Hal-hal yang agung dari Al-Quran. Namun hal itu tersebut kembali cuma 3. Kepada ilmu ulumul ahkam wa syara'i. Yang kedua, ulum al-ajza', ulum al-jaza' wa thawab 'ala al-a'mal. Kemudian yang ketiga, ulum tauhid. Dan surah Ikhlas ini itu mencakup ulum apa? Ulum tauhid. Makanya dikatakan dia sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Satunya membahas tentang sulus al-awwal, sepertiga pertama membahas tentang syara'i, hukum-hukum syariat sepertiga yang kedua membahas tentang jaza wa thawab 'ala al-a'mal. Kemudian yang ketiga ulumut tauhid. Walaupun pada hakikatnya dua ini kembali kepada tauhid, karena hal tersebut itu dibangun semuanya di atas tauhid. Tapi pembahasan jelas tentang tauhid itu ada pembahasannya dalam Al-Quran yang disebut dengan ulumut tauhid. Dan surah Ikhlas kembali kepada ulumut tauhid, karena makanya dikatakan surah Al-Ikhlas karena di dalamnya itu bentuk pemurnian. Pemurnian. Sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Dikatakan apa? Dia bentuk surah yang memurnikan tentang khabar-khabar tentang roh. Dan sifat-sifatnya. Khabar yang memurnikan tentang khabar dari tentang Allah SWT dan sifat-sifatnya. Naam. Kata beliau, haitsu yaqul qul huwallahu ahad. Di sini penetapan nama. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Di sini penetapan nama yang terkandung padanya sifat al-uluhiyah. Sifat al-wahdaniyah. Sifat as-samad. Samad artinya segala sesuatu butuh kepadanya. Samad itu memiliki sifat as-samad, yang dimana segala sesuatu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Ini apa? Penafian. Secara apa ini? Mujmal. Mufassal. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini apa? Mujmal. Jadi kalau dikatakan di sini qul huwallahu ahad, ini penetapan apa? Secara mufassal sifat al-uluhiyah dan sifat al-wahdaniyah. Kemudian Allahus samad. Samad ini bisa dikatakan sifat mujmal, karena segala sesuatu kembali kepadanya, karena Allah yang memiliki segala sesuatu, dari ilmu, kekayaan,
dari kemampuan dan selainnya. Kemudian lam yalid wa lam yulad, ini apa? Sifat penafian secara mufassal. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, ini sifat penafian secara mujmal. Iya, dan ini makanya dikatakan masuk pada jumlah ini, ayat ini pada jumlah yang sebelumnya, itu tentang pengumpulan. Allah mengumpulkan untuk dirinya sifat dan namanya antara nafi wal isbat, mufassal atau mujmal, mufassal atau mujmal. Ya, nah. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أي لا يكرثه ولا يثقله ولهذا كان من قرأ هذه الآية في الليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. Nah, kemudian kata beliau, masuk juga pada jumlah yang tersebut yang sebelumnya apa yang Allah sifatkan untuk dirinya, fi a'zami ayatin fi kitabih, ayat yang paling agung dalam kitabnya, yaitu ayat kursi. Iya, ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Tatkala Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Ya Abul Mundhir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Apa kamu tahu dari ayat dari Al-Qur'an yang bersamamu yang paling agung? Kemudian Ubay bin Ka'ab berkata, "Allah wa rasuluhu a'lam." Kemudian Nabi SAW mengulangi. Iya. Karena dia tahu jawabannya, cuman dia tidak ingin, mungkin dia salah. Kemudian Nabi SAW mengulangi pertanyaan itu. Kemudian Ubay bin Ka'ab Abul Mundhir menjawab, faqala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Kemudian setelah itu berkata Rasulullah SAW berkata, maka dia pun menempelkan tangannya seperti kayak begini di dada saya, kata Ubay bin Ka'ab. Kemudian dia berkata, ya Abul Mundhir, semoga ilmu itu tertancap dalam dadamu. Mengikrar Nabi SAW bahwasanya ayat yang agung dalam Al-Quran itu adalah ayat kursi. Ayat kursi disebut ayat kursi karena kenapa? Karena terdapat padanya apa? Nama kursi. Makanya dikatakan suatu ayat kursi karena terdapat padanya penyebutan kursi, dan kursi itu maudhi' qadamai Rabbi, kata Ibnu Abbas dan Abu Musa al-Asy'ari. Kursi itu tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mauquf, tapi dihukumi rafa', karena ini bukan permasalahan ijtihadiyah yang bisa ada di situ ijtihad, namun ini khabar ghaib yang mungkin yang pasti datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu yaqul Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu ila akhir. Di sini juga terdapat padanya sifat penetapan dan sifat penafian. Ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan dirinya memiliki nama Al-Hayy wal Qayyum. Ya. Kemudian pada nama tersebut terdapat padanya sifat. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menafikan dirinya dari sinah wa naum, itu mengantuk dan tidur. Ini penafian apa? Mufassal. Iya. Kemudian kepemilikan untuk Allah Subhanahu wa taala dari syafaat. Iya. Kemudian penetapan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penetapan sifat masyiah dan selainnya dari sifat-sifat. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Kemudian di akhir wa huwal aliyul azim. Iya, di sini penetapan sifat ulu dan al-'azamah. Yang sudah lewat tadi ya, al-'azamah ini penetapan sifat tapi secara mujmal, karena
pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu mencakup dengan beberapa sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan karena Dia Maha tinggi, Dia memiliki ilmu dan selainnya. Iya. Kemudian kata beliau, walihada kana man, ini akan dibahas nanti insyaallah di syarah ya. Satu persatu mungkin dibahas dari sifat-sifat ini. Nanti kita tambah di situ. Walihada kana man qara fi hadhihi al-ayah fi lailatin lam yazal alayhi min Allah hafidhu. Iya. Siapa yang membaca dari ayat kursi ini maka terus menerus Allah akan menjaganya. Wala yaqrabu syaitanun hatta yusbih, dan tidak dekati oleh syaitan sampai dia menjelang pagi. Menjelang pagi ini sebagaimana datang dalam hadis riwayat Bukhari secara mu'allaqan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Mu'allaqan yaitu apa artinya mu'allaq? Penyebutan apa namanya? Musannif terhadap hadis tanpa disebutkan apa? Rawinya, langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dari langsung kepada sahabat. Tapi hadis ini disambung oleh An-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Nah, sekarang apa yang setelahnya ini penyebutan tentang sifat seperti yang kita sebutkan tadi, penafian dan penetapan, ya, mujmal atau mufassal, tergantung apa yang disebutkan oleh musannif di sini. Nah, wa qauluhu subhanahu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Iya. Di sini ada penetapan sifat al-haya dan penafian sifat mati. Iya. Mufassal semuanya. Nah, wa qauluhu subhanahu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. iya, terus. Wa qauluhu subhanahu wa huwal alimul hakim al-alimul khabir ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Baik. Sebelumnya dari penetapan nama ini dan sifat sudah kita sebutkan kemarin ya, bahwasanya penetapan sifat itu biasa bisa diambil dari berapa? Dari tiga cara. Yang pertama, penetapan sifat. Ini sudah lewat saya sampaikan. Dari mana? Kalau mau menetapkan sifat untuk Allah itu ada 3 cara. Iya, secara asal, walaupun banyak. Ya, dalal iltizam itu bisa juga penetapan sifat melalui penafian yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada penetapan sifat yang kembali kepada 3 ini. Pertama apa? Diambil dari mana? Diambil dari mana? Di Qalil Muslim. Ada yang ingat? Diambil dari nama. Ya kan? Allah berfirman dalam ayat sini, wa huwal aliyum al-azim. Misalnya, atau dikatakan huwal awwal. Ya. Wa tawakkal 'alal hayy. Ini nama semua diambil pada sifat. Yang kedua, dari mana? Dari perbuatannya. Fi'il, ya'lam, yasma', yanzil, yaji, ja'a, yatakallam. Ini semua dari sifat, dari perbuatannya. Kemudian yang terakhir dari apa? Bukan nama dan bukan sifat. Dari mana? Dari nas as-sarih. Dikatakan wa yabqa wajhu rabbik. Ini bukan nama, bukan sifat, bukan nama, bukan perbuatan. Tapi apa? Nas sarih. Bahwasanya Allah memiliki wajah. Bal yadahu mabsuutatan. Itu diingat ya. Diingat 3 itu. Supaya ketika orang mau menetapkan sifat dia tahu di mana diambil. Setiap ada perbuatan yang failnya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dari perbuatan itu diambil sifat. Ya. Nah. Wa indahu mafatihul ghaibi wa la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la radabin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Nah, kata beliau dari penetapan sifat ilmu ini itu mencakup ilmu mujmalan wa tafsilan. Ini bantahan terhadap al-falasifah.
yang mereka menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya mengetahui sesuatu yang mujmal. Iya. Hanya mengetahui sesuatu yang mujmal. Dikatakan Allah tahu bahwasanya di masjid ini ada isinya. Tapi Allah tidak tahu siapa di dalam. Itu rinciannya. Allah tahu di dalam masjid ini ada sesuatu, tapi Allah tidak tahu apa yang ada di dalam masjid ini. Dari manusia kah, dari apakah? Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Disebutkan ada 5 dari surah Luqman ini, 5 mafatihul ghaib. Kemudian ini secara umum, kemudian Allah merincikan, ya'lamu ma fil barri wal bahr, tahu apa yang ada di langit, di darat dan di bumi, di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin, tidak ada yang gugur dari daun-daun kecuali Allah tahu. Tahu di mana gugurnya, berapa gugurnya, tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ard, tidak juga biji yang sudah ditanam dalam bumi, Allah tahu berapa isinya. Ini semua secara rinci Allah SWT tahu. Ini bantahan terhadap falasifah yang menyangka bahwasanya Allah SWT hanya tahu perkara yang mujmal, tidak secara terperinci. Naam. Qala subhanahu wa ma tahmilu min untha wa la tadau illa bi ilmihi. Terus. Wa qaluhu lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilman. Wa qawluhu inna Allaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Tadi pembicaraan tentang sifat ilmu, ya. Sifat qudrah. Kemudian di sini ada sifat ar-razzaq. Apa nama ar-razq? Inna Allaha huwar-razzaq. Ditetapkan sifat apa? Ar-razq di fathah ra-nya. Kalau rizq itu yang diberikan, seperti antum beri air itu rezeki. Ya. Kalau ar-razq di fathah, ar-razq itu sifatnya. Sifat memberi rezeki. Kalau rizq itu yang diberikan, itu atoknya dia, pemberiannya. Dzul quwwatil matin. Nah, nama Allah SWT al-matin, al-matanah, sifat al-matanah. Wa qawluhu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini kaidah. Sudah berlalu, ya. Di sini penetapan secara ini kaidahnya. Disinilah kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam membangun sifat penetapan dan penafian. Asalnya adalah dalam penetapan apa? Mufassal. Dan dalam penafian apa? Mujmal. Ini dalilnya. Laisa kamitslihi syai'. Mufassal atau mujmal? Mujmal penafiannya. Wa huwas samiul basir, penetapannya mufassal atau mujmal? Mufassal. Di sini. Di sini dalilnya. Dua ini. Nah, Inna Allaha na'imma ya'idhukum. Inna Allaha na'imma. Inna Allaha ni'imma ya'idhukum bihi. Inna Allaha kana sami'an basira. Ini ayat Inna Allaha kana sami'an basira, penetapan sifat as-sam' wal basar. Ini Nabi SAW pernah membacakan ayat ini. Dalam sebuah hadis. Kemudian Nabi SAW tak kala membaca Inna Allaha sami'un basir, dia arahkan tangannya ke begini. Inna Allaha kana sami'an basira. Ini bukan tasbih antara bahwasanya Allah SWT memiliki penglihatan dan pendengaran, maksudnya Allah memiliki mata dan telinga. Enggak, bukan dalil. Tapi pendekatan. Khitab bahwasanya Allah melihat sebagaimana kalian ketahui bagaimana kalian melihat. Makna melihat. Allah mendengar sebagaimana kalian ketahui makna mendengar. Begitu. Adapun penetapan mata itu ada di hadis dan di ayat yang lain atau di hadis. Adapun telinga ini tidak ada penetapannya, tidak juga penafiannya. Maka hal tersebut kita tawakuf. Tidak boleh kita katakan apa Allah memiliki telinga. Kita katakan tidak ada dalilnya menentukan Allah memiliki telinga. Tidak ada dalilnya menafikan Allah tidak punya telinga. Sudah. Nah. Wa qawluhu walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Sifat masyiah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa qawluhu walau syaa Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat
ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Iya, sini sifat masyiah dan iradah. Dikatakan walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Ini sifat iradah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini asal dari kudrah Allah Subhanahu wa taala, fa'alul lima yurid. Allah berkehendak apa yang Dia ingin lakukan. Ya, ini termasuk dari sifat dzatiyah. Ya, sifat dzatiyah saya sudah sebutkan sebelumnya bahwasanya sifat fi'liyah itu pada hakikatnya adalah sifat apa? Dzatiyah. Dzatiyah fi'liyah. Dari sisi fi'liyahnya dari ahadnya dikatakan Allah bicara, Allah turun, tapi asal sifatnya ada karena Allah SWT fa'alul lima yurida walakinnallaha yaf'alu ma yurida. Ini dalilnya. Iya, Allah berbuat apa yang diinginkan, apa saja. Turunkah, datangkah, marah, cinta, iya, Allah berkehendak. Ketika dilakukan, inilah apa? Fi'liyahnya, ahadnya. Iya, ahadnya ini. Nah, wa qawluhu faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Ini sifat iradah. Sifat iradah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ini akan dijelaskan nanti. Wa qawluhu uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis sayd wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Iya, dari sini selesai dari pembahasan tentang sifat masyiah dan iradah. Kemudian masuk dalam pembahasan sifat fi'liyah, al-mahabbah dan selainnya. Nah, wa qawluhu ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Terus innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Iya, kalau di sini penetapan sifat mahabbah untuk Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dicintai. Iya, wa huwal ghafurul wadud. Iya, semakna dengan ayat ini, wa huwal ghafurul wadud. Di hadis la utiyanna rayata qudan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Ya, Allah cinta kepadanya dan dia cinta kepada Allah, berarti menetapkan sifat dicintai. Iya, Allah dicintai. Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah memiliki sifat cinta, kemudian Allah juga memiliki sifat dicintai. Berbeda dengan Asy'ariyah. Ya, mahabbah ada, kemudian dia takwil dengan apa? Sawab. Adapun sifat dicintai ini tidak ada. Sifat dicintai tidak ada. Nah, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Terus. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qawluhu ta'ala radhiyallahu anhum wa radu anhu. Wa qawluhu bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilman. Iya. Sifat ridha, kemudian sifat rahmat. Ini semua sifat fi'liyah. Semua sifat apa? Fi'liyah untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhtiyariyah. Nah, wa kana bil mu'minina rahiman. Wa qala kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah wa huwal ghafurur rahim. Fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Wa arhamur rahimin. Nah. Wa qawluhu wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Wa qawluhu dzalika bi annahu muttabi'u ma dzalika bi annahu muttaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Ini semua sifat fi'liyah. Ya.
sifat rahmah, kemudian masuk dalam sifat al-ghadab, kemudian sifat karahah, kemudian sifat sakht, murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Wa qawluhu falamma asafuna wa qawluhu falamma asafuna taqamna minhum fa'aghraqnahum. iya, ini sifat asaf, yaitu syiddatul ghadab. Iya, syiddatul ghadab. Falamma asafuna, tatkala mereka membuat kami asaf, yaitu marah, ya, murka. Syiddatul ghadab, intaqamna minhum. Nah, Wa qawluhu walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Wa qawluhu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. nah ini sifat al-maqt, sama juga ya, syiddatul ghadab, tapi daripada ghadab situ. Wa qawluhu hal yanzuruna illa ay ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Sifat ityan, sifat fi'liyah juga. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Ini ayat membantah, yang menafsirkan bahwasanya datang ini adalah malaikatnya, atau yang datang ini adalah perkaranya, sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat mengumpulkan tiga. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah, kemudian au ya'tiya rabbuk. Iya, dipisahkan. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik. Iya. Di sini enggak tahu dia mau tafsirkan apa lagi di sini. Hah? Iya. Nah, kalau dikatakan waja'a rabbuk, dikatakan waja'a amru rabbik. Di sini enggak tahu dia mau kemana. Sama ya, wa kallama Allah Musa taklima. Dia bisa tahrif harokatnya, wa kallama Allah, tapi kata wa kallamahu rabbuh. Dia tidak bisa lagi. Terpaksa dia apa? Bagaimana caranya? Dia tolak. Dia cari-cari sampainya dia sesuai dengan madhabnya, keinginannya. Seperti itulah. Wa qawluhu kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Sifat apa? Al-maji. Ya. Ityan dengan maji itu sama ya. Sama maknanya. Wa qawluhu wa yawma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Iya. Wa qawluhu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sifat al-wajh. Ini diambil dari mana? Nasun sharih, bukan dari nama, bukan dari perbuatan. Wa qawluhu kullu syai'in halikun illa wajhah. Wa qawluhu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ini sifat tangan, tadi sifat wajah. Ini semua sifat dzatiyah. Ya. Dzatiyah, khabariyah. Sudah lewat ya, maksudnya dzatiyah ada dua, ma'nawiyah dan khabariyah. Subutiyah ada dua, dzatiyah dan fi'liyah. Dzatiyah ada ma'nawiyah, ada khabariyah. Khabariyah artinya dia tetap dengan nafs dan akal, tidak ada tempat untuknya sebagai musa'adah. Adapun sifat dzatiyah ma'nawiyah ini ditetapkan oleh naql, kemudian akal itu ada musa'adah. Artinya ada sifat penetapan secara iltizam, dikatakan Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Ya kan? Iya, dikatakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu. Sifat ilmu ini kita katakan ditetapkan oleh Al-Qur'an. Bahwasanya Allah memiliki sifat ilmu. Juga akal, dari sisi mana akalnya? Dikatakan orang sesuatu yang mampu menciptakan itu karena punya apa? Punya ilmu. Iya, jadi akal di situ segala musa'adah, yang dimana ditetapkan oleh akal yang sebelumnya didahului oleh Al-Quran. Tidak boleh kita katakan kalau begini berarti seperti ini. Iya. Kalau ada dalilnya, iya. Namanya dalil iltizam, sudah lewat.
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. Sifat mata ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini penetapan maksudnya memiliki mata. Bukan dari hadis yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis lain innahu a'war wa rabbuka laysa bi'a'war. Ini penetapan sifat dua mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Wa qaluhu qad sami'a Allahu qawla allati apa perbedaannya di sini? Tajri bi a'yunina dengan walitusna 'ala 'aini. Siapa yang ingat? Ada yang ingat? Tajri bi a'yunina dengan walitusna 'ala 'aini. Ada yang ingat? Iya, kalau huruf ba masuk ke ain, apa bedanya dengan huruf ala? Dan sama-sama penetapan sifat mata untuk Allah. Tapi apa bedanya? Siapa yang tahu? Ada yang ingat? Ini di syubhat. Ada? Siapa? Iya, bi'ayunina ini sesuatu yang memang sudah nampak. Iya. Karena perahu dari Nuh alaihissalam itu tidak perlu untuk disembunyikan. Ketika diperjalankan, sudah berjalan. Tidak butuh kepada huruf jar ala. Kalau ala, ini sesuatu yang khafi kemudian ditampakkan, maka didatangkan dengan huruf jar ala. Jadi ala ini maksudnya idhar ba'da an kana khafiyya. Ya kan? Karena tatkala Musa dihasuh tersendiri. Ya kan? Karena Fir'aun itu memerintahkan untuk setiap laki-laki yang lahir itu dipenggal. Maka tatkala lahir Musa disembunyikan. Kemudian tatkala dialirkan ke sungai, kemudian diambil oleh istri Fir'aun diasuh, maka dikatakan litusna 'ala 'aini. Dengan penjagaanku. Setelah kau tersembunyi kemudian ditampakkan, maka butuhkan huruf ala. Adapun bi'alina ini tidak butuh karena sudah nampak jelas. Nah. Wa qawluhu qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu sam'u tahawarukuma. Wallahu yasma'u tahawarukuma. Nak salah cerita situ. Wallahu yasma'u tahawurukuma. Ini sifat as-sam'. Ya. Sebenarnya ini. Baik. Biar saya baca. Kemudian kata beliau, laqad sami'a Allahu qawla alladhi qala inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Ini sifat as-sam'. Innani ma'akum asma'u wa ara. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Ini semua penjelasan sifat as-sam' untuk Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alladhi yaraka hina takum wa taqallubaka fis sajidin. Sifat ru'yah. Allah melihat. Memandang kita, memperhatikan. Qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa huwa syadidul al-mihal. Ini wa makaru Allah wallahu khairul makirin. Ini semua insyaallah akan disebutkan nanti oleh musannif dari sifat-sifat ini yang dibacakan oleh Ibnu Taimiyah. Di sini kita karena ini syarah itu bukan syarah yang untuk mutawwalah. Ini mukhtasar. Bentuk memahami buku saja. Ini dari syarah-syarah
yang dituliskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin itu semuanya bentuk memahami kitab, karena dia menginginkan taksil ilmi, ya, taksil ilmi. Adapun dari syarah yang lain itu butuh kita baca setelah kita memahami dari apa maksud dari Ibnu Taimiyah di situ, ya, dengan kemudian beberapa kaidah yang perlu kita ketahui sebelum membaca dari kitab yang panjang. Ya, insya Allah mungkin nanti kalau misalnya ada waktu tahun depan atau kapan kita bisa buka yang lebih panjang sedikit seperti Tanbihatus Saniyah misalnya, ya, atau syarah yang lain, syarah Ibnu Utsaimin dan selainnya, atau syarah Syekh Khalil Kharras, itu juga bagus. Baik, kita akhirkan saja. Yang belajar kitab tauhid ada? Atau berapa orang? 3 orang? Ada di belakang. Oh, ada yang tidak ikut sini, ada yang. Iya. Oh. Baik, nanti kita akhirkan saja ya. Karena ini mungkin 15 menit tidak cukup. Insya Allah nanti kita akhirkan di penetapan sifat al-makar, ya, karena butuh penjelasan sedikit dari sifat ini tentang al-makar. Ada yang perlu saya jelaskan sedikit untuk sifat ini. Baik, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.